트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil wawancara kami dengan Bapak Khoirul. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Reksa Karal Marianto. Nama saya Prima Dita Giska Maulana. Nama saya Nazim Muhammad. Nama saya Nando Rizky Pratama. Nama saya Mutiara Putri Timahyani. Nama saya Mawati. Bapak itu berbisnis apa, Pak? Bisnis yang saya tekunin ada beberapa sih, cuma yang akhir-akhir ini dari pandemi sampai sekarang itu produksi jamu. Lalu kenapa sih Pak alasan pilih produk tersebut? Yang pertama karena waktu itu karena demand sih, permintaan dan kebutuhan. Terus sekeluarga suka jamu dan sangat konsumtif banget tiap hari beli jamu. Terus kita mikir, daripada jamu beli kok ternyata enakan buat sendiri. Pas buat sendiri pun banyak orang-orang yang bisa nerima rasanya. Akhirnya coba dijual ke orang-orang terdekat deh. Akhirnya keterusan. Bapak mulai kapan merintis bisnisnya? Kalau jamu pas awal banget pandemi. Jadi waktu itu pandemi kan Covid lagi naik, orang-orang nyari jahe, harga jahe sampai mahal. Terus kita sampai nggak bisa beli jahe itu sendiri, dan tadinya kita ketergantungan sama bawa jamu kan. Akhirnya ya udah beli jahe sendiri, produksi sendiri, dijual sendiri. Ya pas awal pandemi lagi naik-naiknya. Kalau omset dalam satu hari berapa Pak? Kalau omset sehari kalau lagi jalan terus itu bisa 40 sampai 100 botol sehari. Kalau per botolnya pokoknya sehari itu bisa 200 sampai 400 ribu lah kalau kejual sehari. Kalau seminggu ya bisa bersih di atas 1 juta. Untuk usahanya sendiri itu usaha Bapak berdiri sendiri atau milik pribadi atau joinan Pak? Kalau usaha ini milik pribadi dan prakarsa pribadi. Walaupun awal-awal produksi itu masih dibantu sama orang lain dan harga harga biaya produksinya tinggi. Makin kesini ya udah bisa produksi sendiri, belanja sendiri. Jadi ya lebih enak aja, karena kalau ketergantungan sama orang lain dari segi produksi, kita juga khawatir orang itu nggak bisa ngejaga kualitas, karena kan kesibukan orang beda-beda. Kalau misalnya kita kerjain sendiri ya sesuka kita, mau produksinya kapan, siapnya kapan gitu, dan masarinnya juga kapan. Motivasi menjadi entrepreneur itu? Motivasinya kalau jadi entrepreneur itu yang pertama karena kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Kang tadi kan kalau saya sekeluarga senang minum jamu, jadi ya senang aja kalau misalnya daripada beli kita butuh barangnya ada. Terus selain itu karena kita senang buat juga, ketika orang lain itu menikmati apa yang kita buat tuh ya jadi double senangan juga. Kita dapat untung, orang lain suka, dan orang lain juga ikut sehat, karena kan kita jual barang yang sehat, bukan barang-barang yang merugikan orang lain. Bagaimana cara Bapak bertahan dari pesaing di luar sana? Kalau pesaing malah dianggap sebagai inspirasi aja, karena sekarang tuh dengan bisnis serupa banyak yang udah sampai buka kedai, buka coffee shop gitu-gitu. Cuma ya namanya pedagang itu pasti punya marketnya masing-masing, punya tujuan pangsa pasar masing-masing. Sejauh ini dengan pangsa pasar yang saya capai ya udah cukup sih, maksudnya udah kayak ya udah nggak usah terlalu ambisi buat nyampe sampai buat ini. Jadi ya kalau misalnya orang-orang bilang pengusaha tuh slow living lah, jadi santai tapi ngerasa cukup. Apalagi yang terpenting kalau kata seorang pebisnis namanya Mas Pepeng dari Klinik Kopi, dia bilang gini, mau sepi seramai apapun pelanggannya, yang penting kita siap. Entah itu barang yang dagang kita cuma 1, 2, atau 10, yang penting ketika ada kesempatan kita bisa maksimalin kesempatan itu. Karena omset walaupun cuma terjual 1, yaitu suatu yang harus disyukuri. Nggak boleh sampai kita nggak boleh sampai kita sedih, karena bisnis itu kayak air.
kadang banjir, kadang kering gitu. Kalau banjir kita nggak boleh marah karena kita capek ngurusin banjir. Kalau kering kita nggak boleh marah karena kita ngerasa kekurangan. Jadi kayak gitu, harus ngerasa cukup lah kalau bisnis. Bagaimana Pak cara membagi waktu untuk berbisnis dan mengajar? Kalau itu enak aja sih, karena kan biasanya pulang ngajar tuh pasti sampai rumah laporan barang yang kejual itu sehari berapa. Selain laporan, kita juga per 3 hari sekali itu belanja buat beli kebutuhan pokok dan juga beli botol-botol juga stiker. Jadi ya semuanya itu nggak ngerasa kesulitan. Apalagi customer saya tuh nggak cuma di sekolah, dan kita lebih sering ngirim. Jadi kayak orang di rumah pun ada ekspedisi pengiriman, tinggal udah disiapin, dipackingin, tinggal berangkat. Jadi kayak semuanya fleksibel asal ini yang terpenting, kita punya sistem produksinya itu disiplin, pengirimannya juga disiplin. Karena apalagi kita itu barang dagangan berupa makanan yang bisa rusak dari segi packaging, rusak dari segi terasa, ataupun karena saya jual produk kesehatan, takutnya barang sampai konsumen tuh udah kurang layak dikonsumsi. Jadi ya disiplinnya di situ. Dan harus ini juga sih, maksudnya yang bikin challenging point atau titik yang cukup perlu diantisipasi adalah komposisi bahan. Biasanya kadang pesanan itu kan nggak flat, permintaan itu selalu naik turun, komposisi bahan juga harganya naik turun. Jadi ya gimana nge-treat customernya sih. Selain waktu kita bekerja, nge-treat customer itu juga harus penting, karena menyampaikan kandungan, saya suka ngasih fluktuasi harga ya, sama kayak jualan beras, telur gitu. Kadang saya naikin 10.000, turunin 1.000 kayak gitu, karena semuanya bergantung dari kebutuhan di pasar juga. Dan tips agar menjadi seorang entrepreneur sukses untuk kita sebagai kaum yang muda yang hendak mulai, yang baru mulai, gimana Pak? Kalau baru mulai nggak usah kalau sebagai entrepreneur yang baru mulai, sebenarnya bisnis itu nggak perlu dari modal yang besar, tapi modal besar dari segi keuangan ya. Modal terbesar yang paling penting itu niat. Kalau misalnya kalian udah niat dagang dari sekolah, itu udah sangat jadi pondasi kalian mau jadi wirausaha nanti. Dagang kecil-kecilan kayak pulsa, nitip barang di kantin, nitip barang di kekedot, kayak gitu udah sebagai modal penting buat ini. Apalagi kalian kan udah ngerti konsinyasi. Konsinyasi itu nggak cuma berlaku buat kalian ke sananya, ke kekedot. Kalian juga bisa jadi konsinyasi tetangga kalian ke kalian. Jadi kalian kekedot habis ke kalian misalnya lebih banyak daripada kalian kasih ke rumah, juga itu jadi keuntungan buat kalian. Kayak gitu. Peluang bisnis tuh banyak, gimana kalian tergerak buat bisnis. Sama yang terpenting, kalau bisnis itu harus ngerasa sabar, nggak bisa semuanya instan. Kadang kalau kita dapat omset tinggi pun besoknya berharap omset itu tinggi lagi, itu nggak bakal mungkin. Jadi sabar buat bisa stagnan, omsetnya bagus. Sabar juga kalau lagi ada ujian bukan di bisnis doang, apalagi ujian di keluarga tentang bisnis itu paling susah. Sama yang terakhir, bisnis apapun, mau kalian lagi di atas, mau kalian lagi di bawah, yang terpenting adalah ngerasa cukup. Jadi nggak boleh ngerasa kayak kita lagi terpuruk, tapi ngerasa cukup, karena kita pernah ngerasa di titik tertinggi. Gimana caranya buat pelan-pelan lagi buat sampai titik tertinggi itu. Nggak boleh down, ya udah bubaran aja bisnisnya, jangan kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau bisa satu pengusaha menciptakan satu pengusaha lain. Ketika kalian lagi mencoba bisnis, mencoba jualan, ajak temennya buat jualan. Ketika temennya udah nyaman jualan, temennya bakal ngajak temennya lagi buat jualan, kayak gitu. Jadi satu pengusaha menciptakan satu pengusaha yang lain, gitu. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.